Halo Pak Pram. Wow. Thank you nih udah datang ke Excelist nih. Thank you juga sudah Iya. diundang di sini bisa ketemu. Tadi lancar-lancar aja kan kemarin? Lancar walaupun agak Gerimis-gerimis ya. Gerimis tapi oke, lancar. Tadi udah lihat kopi kebersamaan kita kan ya? Wah, harus saya coba nanti sudah lihat tempatnya nanti kita pesan. Mantap. Nanti kita Ya. pesan. Iya Pak Pram, ini kita ngundang Pak Pram sini ya, karena sebenarnya kita mau Ghost to 50 Pak Pram nih nanti. Nggak rasa ini hampir setengah abad. Ya. Berarti 50 itu golden age ya? Betul. Golden age ya. Oh iya Pak Pram, ini walaupun kita memang protokol kesehatan ya, karena di dalam ruangan, tapi Pak Pram udah nggak apa-apa buka aja, saya tetap yang pakai. Saya bisa buka di clear ya. Iya. Oke. Oke. Jadi gini Pak Pram, sebenarnya ini dalam rangka menuju 50 tahunnya Pak Pram, kita tuh sebenarnya pengen tahu masa lalu Pak Pram gitu lah. Pengen ungkit. Masa lalu gimana nih, kelam atau gimana? Ada kelamnya juga. Ada kelamnya juga. Pak Pram sebenarnya lahir di mana sih Pak Pram? Saya lahir di Surabaya. Surabaya Saya ya? orang Surabaya. Saya Surabaya. lahir tahun Berarti 71 toh. Ya, 50 tahun lalu ya. 50 tahun yang lalu. 71 ya. Sekarang masih 49, kita 2021 nanti. 50. Iya. Oke. 71 berarti kalau sama saya beda-beda 6 tahun, Pak Pram. Sedih saya kelihatan tua. Berarti 6 tahun lagi saya 50 nih. Iya, saya 56. Iya, iya. Oke, berarti di Surabaya Pak Pram ya? Saya lahir di Surabaya. Saya orang Surabaya daerah mana ya Pak Pram? Di belakang Tunjungan Plaza saya punya rumah, nama jalannya Pelemahan Besar. Oh, belakangan Tunjungan Plaza. Tidak jauh dari Tunjungan Plaza, nggak jauh. Zaman itu udah ada TP belum? Ada dong. Udah ada. Saya keluar dari Surabaya 2001. Oh. Tunjungan Plaza, baru TP1, TP2. Sekarang udah sampai TP4 kalau nggak salah udah. Wah, gitu. TP3 ke 4. Berarti itu mau paling lama ya? Mall paling awal. Oke, Mall ya. paling pertama di Surabaya. Plaza, dulu menyebutnya Plaza bukan Oh mall. iya, Plaza, makanya Tunjungan Plaza ya. Ada Delta Plaza Oke, gitu ya, di oke, Surabaya. Ya, menarik juga ya. Nah, terus waktu itu sebenarnya Pak Pramnya berapa bersaudara sih? Saya berasal dari 5 bersaudara. Saya anak nomor 4. Saya punya 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan dan punya 1 adik perempuan. Jadi kira 5. Saya laki paling kecil yang keempat. Anak nomor 4. Oh, terus Pak Pram dulu bandel apa enggak nih? Wah, bandel banget. Itu kelamku. Saya mungkin selisihku dengan adik saya 8 tahun. 8 tahun usia selisih. Jadi aku sempat jadi anak bungsu. Dan kelihatannya ya dicinta papa mama, dimanja, jadi nakal banget. Lalu selisih saya dengan saya punya koko cici dengan kakak koko di atas saya 5 tahun selisihnya. Dengan cici saya anak nomor 2 di keluarga kita selisih 7 tahun. Dengan koko nomor 1 selisihnya 9 tahun. Jadi mereka pada SMA, saya masih SD. Wah, di situ kenakalan saya pasti kelihatan. Kalau pergi nggak diajak, saya kempesin motor mereka. Dikempesin, Pak? Dikempesin Waduh. supaya mereka juga nggak berangkat. Oh gitu ya, waduh. Saya bawa pentungan, pokok saya harus ikut. Mereka mau nonton, mereka mau berenang, mau apa. Kalau saya dengar dan saya tahu mereka nggak ajak, tak ajak. Wah, saya selalu dapat backup dari papa mama. Akhirnya ajak aja. Nakalnya di situ. Makanya Koko dan Cici saya jengkel punya adik saya. Oh, terlalu dimanja gitu ya, karena Kelihatannya gitu. Karena kebiasaan yang diminta dikasih. Jadi kayak begitu. Iya. Waduh. Itu sisi kelam tuh jadi Tapi malu. nggak nyangka ya, kita nggak nyangka loh ya kan Pak Pram itu kayaknya alim-alim gini dulu. Iya. Terus tapi memang sebenarnya Pak Pram itu dari keluarga Kristen atau bukan sih Pak Pram? Orang tua Keluarga Kristen? ya, orang tua enggak. Justru keluarga kami bukan di dalam Tuhan Yesus. Ya, bahkan setelah buah sulung pertama pertobatan di keluarga kita adalah koko saya nomor 1. Oh, justru Koko dulu. Iya. Dia kalau nggak salah tahun 1980 itu ngalamin Tuhan, ngalamin pertobatan. Dan kami serumah melihatnya, wow, kok beda banget. Kami tinggal di perkampungan itu, di belakang Tunjungan Plaza itu perkampungan. Koko saya termasuk yang suka judi di perkampungan dengan teman-teman kampung. Main apapun dijudikan, mau main kelereng, mau main apapun. Sabung ayam ada? Ada juga burung dara. Oh, burung dara.
di tempat kita di belakang Tunjungan Plaza burung dara. Ya, dan koko saya ikut main, tapi waktu dia bertobat terima Tuhan itu membuat kami serumah melihatnya. Dan saya buah yang kedua. Ya, Cici, Koko berikutnya. Koko saya yang kedua berikutnya. Saya duluan nomor 2 setelah Koko yang pertama. Jadi keluarga kami enggak di dalam Tuhan. Tapi waktu bertobat, Koko bertobat sebenarnya dari keluarga menentang atau menerima atau gimana? Di sisi perubahannya keluarga menyambutnya dengan luar biasa. Perubahan karakter, perilaku dan semuanya keluarga merubah luar biasa. Termasuk saya akhirnya, karena saya yang termasuk yang bengal gitu, yang jengkelkan hati, akhirnya setelah bertobat berubah semua. Jaraknya berapa lama dari Koko bertobat sampai 2 Papram? tahun. Oh, Karena 2 tahun. Koko 80, saya 82. Oh, berarti Koko waktu itu umur berapa? Koko berarti kalau saya 82, 11, Koko 20. Kan kita selisih 9 tahun dengan jadi Koko umur yang 20 pertama. tahun Koko bertobat. Ya. 2 tahun kemudian Papram bertobat. Koko 18 bertobat. Waktu 18. dia umur 20, saya umur 11 saya bertobat. Oh, oke. Gitu. Tapi kan ya memang selama masa 2 tahun sebelum Papram bertobat, berarti kan melihat perjalanan pertobatan dari Koko itu yang selama 2 tahun itu memberikan buah-buah kekristenan ya gitu ya. Itu menyenangkan, tapi pas Imlekan, Sinciaan, lalu biasanya kan kita sembahyang di rumah untuk Mak Engkong yang sudah meninggal. Koko waktu itu nggak mau lagi. Nah, itu mendukakan banget. Dan 2 tahun kemudian saya nyusul kayak begitu. Waduh. 2 tahun kemudian saya nyusul kayak begitu. Jadi papa mama pasti sedih banget. Kenapa kok nggak lagi mau ikut sembahyangan di rumah? Tapi apa, marah atau sedih atau? Marah juga sih. Aku ingat hari-hari itu kita dibilang ini anak nggak haulah, ini anak apalah. Ya, karena kita ini adat istiadat ya. Betul. Adat istiadat. Nah, tapi poinnya gini, di sisi itu Koko dan akhirnya saya juga mendukakan papa mama atau akhirnya karena nggak mau ikut sembahyangan lagi. Tetapi di sisi yang lain kami coba memberkati mereka. Kami nggak nunggu disuruh belajar, kami belajar. No. Bahkan kamu, papa mama nggak usah perintahkan, itu kami tahu tanggung jawab kami sebagai anak yang hari itu dibiayai sekolah, kami belajar. Tapi ini sebenarnya saya agak bingung nih Pak Pram. Kalau udah umur 18-20 kan memang istilahnya memang udah lewati masa remaja, udah mulai mikir. Itu kan kalau Koko kan seperti itu ya. Tapi Pak Pram kan baru umur 11. Itu gimana saya bertobat 9. Itu bingung saya. Saya 11 loh bertobat. Itu kelas 5 SD waktu itu. Iya, itu gimana Pak Pram? Saya anak SD kan biasanya mikirnya ya main lah, nggak begitu peduli lah kayak gitu-gituan gitu Pak Pram. Ya, kalau ditanya saya punya jawaban cuma satu, itu anugerah buat saya. Itu kasih karunia Tuhan buat saya. Di usia yang sedini itu, remaja itulah ya, umur 11 tahun, saya ngalamin dia dan saya berubah banyak. Ya. Itu ada momen tertentu atau karena cuma ngelihat Koko atau gimana Pak Pram? Pertama tentunya saya melihat Koko yang 2 tahun ini berubah. Jadi tahun 80 dia bertobat duluan, saya kan tahun 82. Jadi 2 tahun itu aku melihat Koko, wih, kok bisa berhenti judi ya? Kok bisa berhenti ngerokok? Dia juga ngerokok hari itu. Iya, dia juga. Nggak gampang lo berhenti ngerokok lo. Wah, itu. Bisa pokoknya berhenti yang begituan. 2 tahun itu merubah saya lihat keluarga kami melihat itu jadi kesaksian hidup ya. Lalu saya nyusul tahun 82. Tapi ada momen tertentu nggak Pak Pram? Soalnya kan bisa aja di tahun pertama gitu loh. Kenapa tahun kedua tuh gitu loh? Iya. Tahun kedua itu, tahun 82 itu saya mulai diajak ke gereja, ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu. Jadi saya nggak datang di ibadah rayanya di gereja itu. Ya namanya Gereja Bukit Saitun di Surabaya. Saya diajak minggu jam 10 sekolah minggu. Yang ngajak? Koko. Koko ya. Kan saya umur 11 kelas 5 SD. Jadi saya diajaknya ke sekolah minggu. Dia pikir saya belum bisa ngikuti ibadah raya, nggak ngerti kali ya. Akhirnya saya diajak ke sekolah minggu. Nah, buat saya pertobatan saya justru di kelas sekolah minggu itu. Saya dengar firman yang diceritakan, kok ceritanya asik ya, heroik ya. Saya mulai baca Alkitab, saya mulai baca cerita-cerita yang disampaikan. Dan firman itu betul seperti yang Alkitab katakan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya memang sekolah minggu penting sekali Pak Pram ya. Ya soalnya kita juga anak-anak masih ada mainnya, ceritanya seru gitu. Kalau pasca nyari telur. Kalau bisa hafal ayat dikasih dikasih hadiah. Macam tuh ya, selip
Alkitab, apa stiker, wah saya suka. Oke, kita salut ya sama pelayan-pelayan Tuhan yang mau ngambil sebagai guru sekolah minggu. Kita tahu ya ngajar anak kan juga nggak gampang gitu ya. Nggak gampang, tapi salah satu buahnya seorang Pramono Limanto. Jadi Pak Pramono Limanto itu bertobat karena guru sekolah minggu ya. Kita seringkali suka mengecilkan. Iya, nganggapnya pelayanan yang besar jadi hamba Tuhan yang dipanggil di mana-mana gitu ya. Padahal justru pertobatan seringkali datang sedini mungkin justru dari guru sekolah minggu gitu ya. Betul. Wow. Sampai hari ini saya ingat guru-guru sekolah minggu saya. Saya masih ingat sampai hari ini. Karena mereka yang menaburkan hal-hal yang pertama selain Koko ya. Saya melihat 2 tahun di rumah Koko lewat perbuatannya, tingkah lakunya yang berubah dan akhirnya diisi kebenaran itu. Nah baru setelah itu saya masuk di ibadah umum, di ibadah kaum muda. Gitu. Saya menyebutnya itu sisi anugerah yang luar biasa. Pak Pram. Ya. Pak Pram tadi bilang umur 11 tahun Pak Pram sudah bertobat. Iya. Kelas 5 SD. Kalau emang anak kecil bisa bertobat atau gimana Pak Pram? Sebenarnya tentang pertobatan itu gimana sih Pak Pram? Iya. Kalau ditanya anak kecil apa bisa bertobat atau enggak, saya pikir mungkin bahkan bayi aja bisa respon dengan lawatan Tuhan. Kalau kita ingat waktu Maria yang mengandung Tuhan Yesus datang ke rumah Elizabeth, yang hari itu Yohanes Pembaptis ya Pak Pram. Begitu nyampein salam itu Yohanes Pembaptis di rahim Elizabeth merespon tuh bro. Artinya dari kecil sudah bisa merespon. Saya dapat kesempatan atau dapat anugerah waktu usia 11 tahun saya terima Tuhan. Bisa. Bahkan ada ayat yang lain di Mazmur mengatakan dari mulut bayi-bayi Engkau telah menyediakan puji-pujian untuk membungkam kekuatan musuh. Loh, sampai bayi pun masih bisa dipakai Tuhan, maksudnya memerangi pekerjaan musuh. Artinya pertobatan itu bisa terjadi di semua usia. Di semua usia, apalagi hari-hari ini masih kecil aja udah mungkin pinter ngitung, hafal, pinter beberapa bahasa, itu terjadi. Makanya jangan sepelekan anak kecil. Jangan pernah underestimate mereka. No. Mereka bisa dilawat Tuhan kapanpun. Ya, bahkan saya punya kayak apa itu namanya ya kesimpulan. Kalau dari kecil sudah mau dilawat Tuhan tuh punya kesempatan memproses dia lebih banyak. Dan diproses lebih banyak biasanya untuk maksud yang lebih mulia. Itu cara berpikir saya. Mau lulus SMP, nggak mau lanjut SMA langsung kerja bisa? Bisa. Tapi receh bro kalau cuma lulus SMP nanti. Kira-kira umumnya begitu. Lain kalau dia mau sekolah lagi sampai lulus SMA. Lain kalau dia mau sekolah lagi sampai lulus S1. Lain lagi ceritanya kalau dia mau sekolah lagi sampai S2. Biasanya diproses lebih jauh, lebih panjang untuk maksud yang lebih mulia. Jangan sampai diproses sampai S3, penghasilan tetap SD. Itu sayang, itu tidak kena sasaran gitu ya. Sementara ada 1-2 yang cuma SD tapi hebat, tidak kalah dengan S1, S2, itu anugerah. Tapi yang umum diproses lebih panjang, biasanya untuk maksud yang lebih mulia. Berarti sebenarnya pertobatan itu berarti bukan kayak one time itu Pak Pram, tapi ada proses gitu ya? Nah, itu dia. Itu yang akhirnya saya belajar. Apa itu pertobatan? Nah, setelah saya belajar, saya mendapatkan kata bertobat di Alkitab. Itu seperti kata kasih yang ditulis Alkitab. Ada 3 tulisan kasih di Alkitab. Ada kasih eros, ada kasih filia atau filio, ada kasih agape. Nah, ternyata kata bertobat di Alkitab juga punya 3 kata. Cuman sayangnya kita kenal 1 aja dari 3 kata bertobat di Alkitab. Kata yang pertama di Alkitab yang menulis tentang pertobatan itu pakai kata metanoeo. Metanoeo. Apa itu metanoeo? Metanoeo itu ternyata perubahan sikap gara-gara seseorang dilawat Tuhan secara pribadi. Gara-gara seseorang siapapun, mau anak kecil atau sudah dewasa, begitu dilawat Tuhan, dilawat Roh Kudus, dan dia meresponi dengan baik. Seperti yang terjadi dengan saya, seperti yang terjadi dengan koko saya, kakak saya. Begitu bertobat, apa yang terjadi? Metanoeo. Dari judi, mandek judinya bro. Dari kemarin ngerokok berhenti, saya nakal berubah.
Saya enggak lagi jadi anak yang bengal. Kalau enggak diajak ya sudah. Enggak seperti dulu mukul atau ngemesin ban motor kakak-kakak saya. Enggak. Berubah, itu metanoia. Sampai keluarga bingung ini. Sekolah kepribadian mana yang berubahnya gitu ya. Wong anak dari neraka kok jadi surga, dari mak lampir kok jadi malaikat gitu ya. Itu lawatan Roh Kudus. Itu lawatan Roh Kudus itu. Nah, begitu dijamah dan diresponi dengan baik, metanoia pasti terjadi. Perubahan 180 derajat dari sikap semula. Itu metanoia. Makanya rindukan ini lawatan Tuhan terjadi. Nah, yang kedua namanya metanoia. Nah, yang sering dengar metanoia ya. Ada tuh bukunya. Metanoia baru dengar tadi tuh. Metanoia sering dengar. Nah, kalau metanoia apa tuh, Pak? Nah, metanoia itu cara berpikirnya yang berubah. Change your mind. Roma 12 itu. Jangan kamu seperti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan pikiranmu. Itu kata metanoia muncul di situ. Cara berpikirnya berubah. Kapan ini terjadi? Ketika kita terus belajar kebenaran firman. Terus belajar kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya. Itu merubah cara berpikir kita. Jadi kalau pertama metanoia kan memang ada satu pengalaman rohani, Pak Pram. That's right. Tetapi jangan berhenti situ aja. Wah, kalau berhenti jadi sontoloyo lagi, saudara ya. Justru perlu kemudian masuk ke metanoia. Metanoia. Di situ kita terus belajar ya, Pak ya. Betul. Makanya kita mesti bilang bertekun dalam pengajaran sebenarnya itu metanoia itu ya. Kan ada ayat mengatakan gini, hendaklah kamu diperbaharui dari hari ke sehari. Kita mau bertobat apa lagi? Sudah tahun 82, sudah tahun sekian. No, itu metanoia. Itu metanoia. Setelah itu harus metanoia. Itu kata bertobat yang kedua yang dipakai Alkitab. Luar biasa sekali. Cara berpikir kita berubah. Filosofi atau falsafah kita berubah. Contoh, ada satu ibu yang saya layani. Bertobat, terima Tuhan, bro. Waduh, jimatnya dibakar, apa-apa yang lama dibuang, bro. Tapi satu kali dia punya anak, melahirkan, jadi dia punya cucu. Saya dan istri hadir dong. Wong itu komunitas yang kita mentor gitu ya. Begitu saya hadir, ternyata di ranjang cucunya ibu bapak yang kami layani ini, itu di ranjang cucunya ada Alkitab, bro. Saya bilang, buat apa ini Alkitab ini? Cucumu lahir-lahir bisa baca Alkitab kah? Kok Alkitab ditaruh sebelahnya? Jawabannya biar dijagai Tuhan. Loh, Alkitab jadi jimat, Pak. Saya bilang, wah ini sudah metanoia tapi belum metanoia ini. Ngerti ya maksud saya? Ya, paham. Karena dia tidak paham. Dia kan punya kebiasaan yang dikasih mantra, dulu kembang, dulu dulu itu, sekarang Alkitab, dipikir di Kristen. Nah, itu perlu metanoia. Saya ajar bukan begini artinya. Saya ajar kebenarannya, akhirnya baru paham. Nah, itu metanoia adalah kelanjutan pertobatan kita setelah dijamah Tuhan. Kita perlu diisi firman, belajar firman, supaya cara berpikir kita pun berubah. Kalau enggak, kita ini cuman bajunya Kristen, dalamnya sama dengan yang lain. Cuman keluar dari Mesir, tapi Mesir enggak pernah keluar dari kita. Itu yang terjadi seperti bangsa Israel. Keluar dari Mesir, tapi Mesir enggak pernah keluar dari. Jadi selama masa di padang gurun masih begitu aja. Pingin balik terus. Jadi metanoia, jadi mau sontoloyo lagi gitu. Jadi mesti yang kedua metanoia. Dan ada satu lagi, bro. Nah, apa itu yang ketiga, Pak? Metanolomai. Nolomai. Bukan siomay ya. Metanolomai. Apa itu metanolomai? Perubahan karakter. Perubahan kebiasaan. Perubahan tabiat. Perubahan habit. Kalau yang ini gimana caranya? Lewat peristiwa. Lewat sebuah proses kejadian-kejadian kehidupan yang Tuhan lewatkan. Itu tujuannya supaya karakter Kristus yang muncul atas kita. Walaupun kemarin kita mungkin seperti singa bisa berubah jadi anak domba. Itu lewat yang namanya metanolomai. Jadi lihat tadi, dilawat Tuhan duluan ini penting. Ini startnya di situ, ngalamin zaman Tuhan. Kalau enggak ya Kristen agama. Kalau enggak, kekristenan kita jadi sekedar agama dan tidak lebih dari itu. Tapi begitu ngalamin lawatan Tuhan, kita udah keluar dari yang namanya sekedar kotak yang namanya agama Kristen atau agama Katolik atau apapun. Kita ngalamin Kristus di situ. Dan perubahan itu 180 derajat. Nah, ini penting. Setelah itu dilanjutkan dengan metanoia, belajar firman. Kita pun amanat agung kan disuruh beritakan Injil.
Kalau ada orang yang mau terima Tuhan disuruh baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Setelah itu apa kata Alkitab? Ajar mereka seluruh kehendak Bapa. Itu metanoia. Itu sebabnya Pak Pram, kalau kita kan juga tahu ayat yang iman datang dari pendengaran. Ya. Pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Berarti memang membangun iman, ya memang mau tidak mau harus dari pengajaran. Betul. Jadi metanoia harus terjadi Pak Pram. Ya. Baru iman yang kokoh itu muncul. Kalau enggak fondasinya lemah. That's right. Karena itu dibutuhkan untuk metanolomai. Oke. Ketika kita diizinkan ngalamin banyak hal supaya karakter Yesus yang muncul, itu kalau kita tidak punya pertobatan dan tidak punya bekal firman yang cukup, kita tidak tahan. Kita bisa balik itu, kita bisa berhenti di tengah jalan, mentah, nggak jadi mati. Karena kan sesudah kita bertobat kan tantangan hidup atau jalannya Pak Pram. Betul. Ya, dan kita pun biar-bagaimanapun masih hidup dalam kedagingan. Iya. Ya masih ada di daging lah ya. Kita belum itu. Jadi dari sanalah supaya karakter akhirnya keluar ya Pak Pram. Betul. Ya harus diuji gitu ya. Makanya mesti siap ini. Bertobat, terima Tuhan sungguh-sungguh, dijamah Tuhan, terus belajar firman-Nya. Belajar kebenarannya supaya cara berpikir, paradigma kita, filosofi kita, apapun berubah seperti yang Tuhan mau. Nah, ini diperlukan untuk kita siap diproses. Berarti metanolomai itu yang nanti yang kita kenal dengan yang namanya buah roh ya Pak Pram? Nah, iya. Jadi akhirnya buah roh itu muncul di sini. Sifat kita kasih, sabar, penguasaan diri, muncul di sini. Dan itu lewat proses. Yes. Itu lewat proses kehidupan. Dan itu sebabnya namanya buah Pak Pram. Karena buah itu kan butuh proses waktu. juga. Nggak ada ya, tumbuhan langsung. Benar. Langsung ada buahnya butuh proses ya. That's right. Wow, luar biasa. Dari ditanam, bertumbuh terus sampai akhirnya keluar buahnya. Dan buah pun butuh waktu lagi sampai manis Pak Pram. Nah, iya. Kalau masih awal masih asam ya. Masih belum berapa terbukti ya. Wow. Jadi sampai matang loh. Sampai matang, ada kematangan itulah yang membuat kita akhirnya ujungnya serupa dengan Kristus. Wow. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi dari 3 kata meta yang Alkitab tulis. Metanoio, metanoia, metanolomai. Bro, ingat enggak di bidang biologi ada satu kata terkenal? Metamorfosis. Yes. Itu ya benar juga ya. Metamorfosis itu ternyata pertobatan yang Alkitab tulis. Oh ya, berarti metamorfosis kan karena perubahan ya? Ya. Dari telur, ulet, kepompong sampai jadi kupu-kupu. Wow. Itu pakai kata bertobat. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau terjadi dengan perjalanan pertobatan kita, menerima Dia, mengenal Dia, dan menyenangkan Dia. Wow. Meta. Muncul kata metamorfosis. Yes. Perubahan dari fase ke fase, dari tahap ke tahap sampai jadi zat yang sesungguhnya. Dari telur sampai jadi kupu-kupu, terjadilah ini. Alami itu di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Mantap banget Pak Pram. Ya. Nah, dan sekali lagi kalau dari awal kita disiapkan ini biasanya untuk maksud yang lebih mulia. Yes. Kalau ada yang sudah lanjut baru mau terima Tuhan, it's okay. Kejar percepatannya sampai akhirnya endingnya jadi kupu-kupu tadi itu. Yes. Jadi serupa dengan Kristus terjadi. Jadi hargai dimanapun Anda berada hari ini. Saya menjelang 50. Yang lain jangan-jangan lebih muda dari saya udah dijamah Tuhan, atau lebih tua dari saya baru terima Tuhan. It's okay, tapi alami proses ini. Metanoia, metanolome, ujungnya jadi seperti Kristus. Wow, mantap. Itu pertobatan yang keren Pak Pram. God bless you. Pak Pram, ada gak sih masa-masa, oke lah, kan karena dulu dibawa ke sekolah minggu gitu ya. Kan dari sekolah minggu biasalah ikut dengar firman Tuhan segala macam. Tapi ada gak sih Pak Pram dalam perjalanan Pak Pram tuh ya? Memang kemudian memikirkan ulang gitu loh. Apa memang benar kekristenan itu adalah sebuah kebenaran? Apakah memang benar kembali kepada Tuhan itu memang hanya satu-satunya jalan melalui Tuhan Yesus? Ada gak titik-titik tertentu di umur berapa gitu? Iya, kalau itu mungkin tidak seperti itu. Maksudnya saya tidak meragukan Yesus lagi setelah saya terima tahun 82 gitu. Jadi setelah saya terima Dia, lalu saya terus baca kebenarannya, terus dengar dan belajar dari gembala sidang kita dan semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada waktu itu ya, di sekolah minggu, di kaum muda, di kebaktian umum ya.
untuk sisi itu saya makin dipercaya, makin diyakinkan. Jadi kalau sampai meragukan, saya ingat-ingat kayaknya enggak. Cuman yang dalam berikutnya yang bergolak di pikiran saya soal gerejanya. Soal apa gereja, ada gereja Tuhan seperti yang hari ini ada, seperti saya kemarin dibesarkan Tuhan. Jadi itu yang mulai jadi tanda tanya yang besar. Melihat pergerakan dan sepak terjang gereja akhirnya muncul. Makanya satu kali Tuhan bawa saya ke sebuah movement, sebuah gereja yang dikatakan anti mainstream gitu ya, yang tidak sama dengan yang lain. Wah, itu nanti pada waktunya ya. Iya, pada waktunya nanti saya pengen dengar lebih banyak tuh Pak Pram. Betul. Tapi yang soal Yesusnya, saya merasa makin diyakinkan, makin diperkuat, apalagi terus diajar baca firman. Waduh, saya makin tidak goyah oleh anugerahnya sampai hari ini, bahwa betul-betul Tuhan Yesus satu-satunya yang harus kita percaya dan pegang dalam hidup ini. Nah, berarti sesudah Koko, Pak Pram, abis itu gimana Pak? Ada kuku yang kedua nyusul. Jadi setelah saya, ada kuku saya yang kedua. Itu juga, ngalami pertobatan. Dan luar biasa, ini tukang nyontek di sekolah. Waduh, ceritanya gitu-gitu. Dari kami berlima isinya paling lemes, paling males dia. Kalau yang lain itu nilai-nilainya keren-keren gitu, sekolahnya berprestasi gitu. Kalau yang tiga ini paling orang Surabaya bilang ngelemer. Gitu ya. Tapi begitu dia bertobat SMA, kalau tidak salah dia bertobat, saya ingatnya SMA dia. Jadi, dia berubah. Dia berubah luar biasa. SMA atau kuliah deh, pokoknya dia di fase-fase itu baru bertobat. Sampai hari ini juga. Ngalami pertobatan yang luar biasa. Kalau cici saya bersama suaminya Katolik. Tetapi menerima Tuhan Yesus yang penting. Dengar, saya bahkan suka dengar khotbah saya juga itu, koko ipar saya, kakak cici saya. Jadi kita tidak bingung lah dengan mau Katolik lah, mau apa lah, pokoknya percaya Yesus. Yang penting kan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya katakan. Cara berpikir itu yang sempat mikir tentang gereja, tentang kekristenan atau aliran ini itu, saya udah melewati itu semua hari. Tapi kita akan bahas nanti itu ya. Tapi akhirnya Koko, Cici, dan terakhir adik saya. Adik saya di GKI, di satu gereja GKI di Surabaya bersama suaminya. Jadi kami akhirnya dimenangkan. Tapi Pak Matius, waktu kami berlima di dalam Tuhan semua, papa mama makin sedih. Malah papa mama belum ya? Belum.